Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu optimasi demand response pada smart grid menggunakan algoritma TLBO dan SFL. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Hidayat dan rekan saya Adli Mustawil, Santi Melia Dita, dan Dea Zahra Aulia. Untuk latar belakangnya sendiri, kebutuhan energi listrik rumah tangga terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan semakin banyaknya penggunaan peralatan elektronik. Kondisi ini menyebabkan sistem kelistrikan harus mampu mengelola keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi secara lebih efisien. Oleh karena itu, dikembangkan konsep smart grid, yaitu jaringan listrik modern yang memungkinkan komunikasi dua arah antara penyedia listrik dan pelanggan. Salah satu penerapan smart grid adalah demand response, yaitu strategi yang mengatur pola konsumsi listrik pelanggan berdasarkan kondisi jaringan atau perubahan tarif listrik sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien dan biaya listrik dapat ditekan. Untuk rumusan masalahnya sendiri, penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa konsumsi listrik rumah tangga masih belum dikelola secara optimal. Penggunaan listrik pada jam beban puncak menyebabkan biaya listrik menjadi tinggi dan meningkatkan beban sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode optimasi yang mampu mengatur jadwal penggunaan energi agar konsumsi listrik dapat dipindahkan ke waktu dengan tarif yang lebih murah tanpa mengurangi kebutuhan utama pengguna. Penelitian ini membandingkan algoritma Teaching Learning Based Optimization TLBO dan Shuffle Frog Leaping SFL untuk mengetahui metode yang memberikan hasil optimasi terbaik. Tujuan tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan simulasi demand response pada sistem smart grid dengan menggunakan algoritma TLBO dan SFL. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan performa kedua algoritma dalam menjadwalkan penggunaan energi listrik rumah tangga selama 24 jam sehingga dapat diketahui algoritma yang mampu menghasilkan penghematan biaya listrik paling optimal dibandingkan kondisi tanpa demand response. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Adli Mustawil. Jadi untuk konsep smart grid dan demand response, untuk smart grid sendiri merupakan sistem jaringan listrik modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terjadi interaksi antara dua arah, antara penyedia listrik dan pelanggan. Dengan adanya komunikasi tersebut, pelanggan dapat menyesuaikan pola konsumsi listrik sesuai kondisi sistem maupun harga listrik yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu demand response. Jadi demand response ini merupakan salah satu fitur utama smart grid yang memungkinkan pelanggan mengurangi, menggeser atau menjadwalkan kembali penggunaan listrik pada jam-jam tertentu. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban puncak, meningkatkan efisiensi pengguna energi, menjaga kestabilan sistem tenaga listrik, dan menekan biaya listrik pelanggan. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya, jadi proses penelitian diawali dengan memasukkan data konsumsi energi rumah tangga selama 24 jam beserta kapasitas daya maksimum sistem sebagai batasan optimasi. Selanjutnya, program menerapkan tiga jenis skema tarif listrik, yaitu ada time of use atau TOU, yang kedua ada critical peak pricing ya, atau CPP, dan juga real time pricing atau RTP. Setelah seluruh data algoritma SFL dan juga TLPO, hasil optimasi kemudian dibandingkan dengan kondisi baseline atau kondisi tanpa penerapan demand response untuk mengetahui besarnya penghematan biaya listrik yang diperoleh. Untuk selanjutnya yaitu algoritma Shuffle Frog Leaping atau SFL. Jadi algoritma Shuffle Frog Leaping merupakan algoritma optimasi meta heuristik yang terinspirasi dari perilaku sekelompok katak dalam mencari makanan. Pada algoritma ini, setiap solusi direpresentasikan sebagai seekor katak yang menggambarkan pola penggunaan energi selama 24 jam. Populasi awal dibangkitkan secara acak, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut memeplex. Dalam setiap kelompok, solusi yang kurang baik akan diperbaiki dengan mempelajari solusi terbaik. Setelah proses pembelajaran selesai, seluruh kelompok digabungkan kembali dan diacak agar informasi dapat tersebar ke seluruh populasi. Proses tersebut diulang hingga diperoleh solusi dengan biaya listrik paling minimum. Yang kedua itu tadi ada algoritma Teaching Learning Based Optimization atau TLBO. Nah, algoritma ini merupakan algoritma optimasi yang meniru proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada algoritma ini, solusi terbaik dianggap sebagai guru, sedangkan solusi lainnya dianggap sebagai siswa.
Proses optimasi terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama adalah teacher pace, yaitu guru meningkatkan kualitas rata-rata seluruh siswa. Tahap kedua adalah learner pace, yaitu setiap siswa saling belajar dengan siswa lain yang memiliki kemampuan lebih baik. Melalui dua tahap tersebut, algoritma TLBO mampu mempercepat proses pencarian solusi optimum dan menghasilkan konvergensi yang lebih stabil dibandingkan banyak algoritma metaheuristik lainnya. Untuk flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dia Zahra Aulia. Hmm. Baik, untuk flowchartnya di sini yaitu awalnya dimulai. Terus yang pertama yaitu input data beban rumah tangga selama 24 jam. Yang kedua klasifikasi jenis beban. Yang ketiga input kapasitas daya maksimum maksimum sistem. Yang keempat input skema tarif listrik. Yang kelima yaitu hitung biaya baseline tanpa DR. Yang keenam proses optimasi demand response. Untuk yang ketujuh yaitu KA optimization menggunakan algoritma SPL. Inisialisasi populasi, membangkitkan populasi menjadi beberapa memeplex. Dalam setiap memeplex, solusi terburuk belajar dari solusi terbaik. Untuk pengecekan dan penggabungan kembali memeplex, ulangi sampai kriteria berhasil terpenuhi. Terus jadwal beban optimal SFL. Untuk 6B yaitu optimasi menggunakan algoritma TBLO. Yang pertama yaitu inisialisasi populasi. Tahap 1 yaitu guru solusi terbaik memperbaiki rata-rata kemampuan seluruh siswa. Tahap kedua yaitu setiap siswa belajar dari siswa lain yang lebih baik. Beban optimal TBLO. Untuk yang ketujuh yaitu hitung biaya setelah optimasi. Yang ke-8 bandingkan dengan biaya baseline. Yang ke-9 evaluasi penghematan biaya listrik, yaitu dari grafik konvensional, profil daya, dan presentasi penghematan. Yang ke-10 yaitu analisis performa algoritma, dan terakhir selesai. Untuk analisis datanya yaitu berdasarkan hasil simulasi, algoritma TBLO diperkirakan memberikan penghematan biaya listrik yang lebih besar dibandingkan algoritma SFL. Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme teacher pace dan learner pace yang mampu mempercepat proses konvergensi serta mengurangi kemungkinan algoritma terjebak pada solusi optimum lokal. Sementara itu, algoritma SFL juga mampu menghasilkan penghematan biaya, namun proses pencarian solusinya relatif lebih lambat dibandingkan TBLO. Dengan demikian, TBLO dinilai lebih efektif untuk diterapkan pada optimasi demand respon rumah tangga. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan demand response pada smart grid dapat mengurangi biaya listrik rumah tangga melalui pengaturan jadwal penggunaan energi. Pengelompokan beban menjadi non-sheddable, dan shiftable memberikan fleksibilitas kepada algoritma dalam menentukan jadwal konsumsi listrik yang paling ekonomis. Berdasarkan hasil simulasi, algoritma TLBO memberikan performa yang lebih baik dibandingkan algoritma SFL karena memiliki proses konvergensi yang lebih cepat dan lebih stabil. Untuk penelitian selanjutnya, optimasi dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna serta jumlah pelanggan yang lebih besar agar hasilnya semakin mendekati kondisi nyata. Itu saja yang kami sampaikan pada presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.